Tokoh kita satu ini selalu disandingkan dengan Abu al-Hasan al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar madhab al-sunnah wal jamaah. Memang benar rekan jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan terkenal seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Khalkan, Ibnu Nadin dan Ibnu Athir dalam catatan-catatan sejarahnya. Mereka akan tetapi seluruh kehebatannya, murid-muridnya dan karya tulisannya telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh kita satu ini. Tak ayal para pengikut menjuluki tokoh kita ini dengan julukan Rais Al-Sunnah, pemimpin golongan Al-Sunnah, Al-Iman, Al-Jahid, pemimpin yang zuhud, dan beberapa julukan lainnya. Abu Mansur al-Maturidi dilahirkan di desa Madrid, sebuah desa di daerah Samarkand yang termasuk bagian dari negara Uzbekistan. Mengenai tahun kelahiran, Dr. Muhammad Ayub menyatakan Abu Mansur al-Maturidi lahir sekitar sebelum 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Di antara ulama besar yang sezaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wafat 256 Hijriah, dan Muslim bin Hajjan an-Naisabur, wafat 261 Hijriah. Lihat tesis doktoral Dr. Muhammad Ayub di Universitas Dar al-Ulum Kairo berjudul Al-Islam wal Imam al-Maturidi. Corak pemikiran Abu Mansur al-Maturidi sejak Khalifah al-Mutawakkili dari dinasti Abbasiyah mengucilkan ajaran sekte Mu'tazilah pada tahun 234 Hijriah. Maka semenjak itulah ajaran sekte Mu'tazilah mulai menyingkir ke daerah-daerah sekitar Asia Tengah. Begitu juga dan sekte Quramitah yang mencapai kejayaan dakwahnya di daerah Asia Tengah sekitar tahun 261 hingga tahun 278 Hijrah, ditambah dengan pengaruh ajaran Zoroaster dan beberapa ajaran agama lain yang mengakar kuat sejak dahulu di Asia Tengah. Hal ini juga disebabkan letak daerah Asia Tengah yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pertemuan budaya dari daratan Cina hingga kawasan Timur Tengah. Maka tampillah Abu Mansur al-Maturidi sebagai tokoh aswaja paling terkenal di Asia Tengah. Dengan segenap karya tulisannya yang mampu mematahkan segenap pemikiran sekta sebagai yang menyimpan dengan argumentasi nalar yang kuat, pemakaian nalar, akal yang cukup dan seimbang adalah corak. Pemikiran Abu Mansur al-Maturidi adalah ilmu akidah yang juga mengacu karakter pemikiran Imam Abu Hafiz. Oleh karena itu tidak berlebihan bahwa pemikiran yang dibawa oleh Abu Mansur al-Maturidi adalah penyempurnaan argumentasi yang dibangun oleh Abu Hafiz dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar. Bahkan hingga saat ini sebagian besar pengikut ajaran Abu Mansur Manhaj al-Maturidi memakai argumentasi nalar yang besar tanpa melampaui batas dan berlebihan. Sedangkan manhaj al-Asy'ari berpegang teguh dengan dalil nakil serta mengukuhkannya dengan argumentasi nalar akal, sehingga sebagian pengkaji ilmu akidah meneguhkan bahwa manhaj al-Asy'ari berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan ulama ahli fikih dan ahli hadis, sedangkan manhaj al-Maturidi berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan manhaj al-Asy'ari. Dr. Abu Zahrah, Kitab Tarik Al-Mazahib Al-Islamiyah, Kairo, Darul Al-Fikir Al-Arabi 2081, halaman 212. Memang benar ada perbedaan pendapat di antara golongan Al-Maturidi dan golongan Al-Asy'ari dalam beberapa permasalahan seperti hakikat iman orang yang taklid pengikut mazhab dan sejenisnya sebagai imbas dari analogi pemikiran yang berbeda. Akan tetapi
Perbedaan tersebut tidak sampai membuat satu golongan mengkafirkan dan membidahkan golongan yang lain. Bahkan sebagian ulama pembesar mazhab Al-Asy'ari juga beberapa kali lebih condong terhadap pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dicatat oleh Mustalah Adin Mustafa Al-Kastali, wafat tahun 901 Hijriah, dan para ulama ahli tahqiq dari dua golongan Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Di antara keduanya tidaklah menisbatkan bid'ah dan sesat satu sama lain. Kitab Hasyari Al-Kastali Al-Qaid An-Nasafiyah Baghdad, Maktabah Al-Musanna 1979, halaman 17. Sikap moderat dalam menyikapi akal dan nas juga ditegaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitab At-Tauhid. Ia mengatakan agama hanya dapat dikenal dengan mendengar nas, nalar dan akal. Oleh karena itu, Abu Mansur Al-Maturidi memberikan batasan yang jelas dalam seluruh karyanya tentang penggunaan nalar dan akal. Dan ada kalanya akal harus tunduk terhadap nas syahid dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, Al-Maturidi juga banyak menukil pendapat Aristoteles tentang 10 dasar ilmu logika dalam kitab At-Tauhid. Hal ini menunjukkan keluasan ilmunya yang tak terbatas hanya meneliti nalar pemikiran sekete-sekete dalam Islam, tetapi juga meneliti perkembangan nalar pemikiran para filsuf Yunani kuno. Karya-karya Abu Mansur Al-Maturidi. Di antara karya Abu Mansur Al-Maturidi yang terkenal dalam ilmu akidah adalah kitab At-Tauhid, kitab Syarh Al-Fiqh Al-Akbar, kitab Al-Maqalat Al-Maturidi, kitab Bayan Waham Al-Mu'tazilah, kitab Rad Wa'id Al-Fushaq, kitab Rad Al-Usul Al-Khamsah, kitab Rad Tazib Al-Jadal, kitab Rad Awail Al-Adilah, kitab Rad Ala Qaromitah, kitab Aqidah Al-Maturidi, dan kitab Rad Ala Al-Imamah. Sedangkan karya monumental dalam ilmu tafsir Al-Quran adalah kitab Tawilat Al-Maturidi dan kitab Tawilat Al-Sunnah. Dan makna monumental Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu Ashul Fikih adalah menunjukkan kita bahwa Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang pembesar ilmu fikih mazhab Manafi yang juga seorang ahli ilmu tafsir dan ahli ilmu qaidah. Abu Mansur Al-Maturidi hayatuhu wa aruhu la Akdiyah Tunisia Drak Atruk 1989, halaman 62. Sanad keilmuan Abu Mansur Al-Maturidi. Tokoh kita ini berguru dengan Abu Bakar Ahmad Al-Juzjani, Abu Nasr Ahmad Al-Iyad, dan Nusair bin Yahya Al-Bakr, wafat 268 Hijriyah, dan Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, wafat 248 Hijriyah. Seluruh guru Abu Mansur Al-Maturidi bin tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzjani, sedangkan Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzjani mengambil sanad keilmuan kepada Al-Qadi Abu Yunus, wafat 182 Hijriyah, dan Muhammad bin Al-Hasan, wafat 189 Hijriyah, yang merupakan dua murid terbaik Imam Abu Hanifah.
Murid-murid Abu Mansur al-Maturidi yang paling mansur adalah Abu Qasim as-Samarkandi, wafat 342 Hijriah, Ali ar-Rustagni, wafat 350 Hijriah, dan Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa al-Baznawi, wafat 390 Hijriah. Dr. Ahmad Hamdi Ahmad Ali, Juhud al-Madrasah al-Maturidiyah, Kairo Maktabah al-Azhariyah, Liat Turats 2017 halaman 35. Dikisahkan Abu Nasr Ahmad Al-Liat, salah satu guru Abu Mansur al-Maturidi, tidak pernah memulai berbicara di majelisnya sebelum Abu Mansur al-Maturidi hadir, dan tak kala Abu Nasr Ahmad Al-Iyad melihat Abu Mansur al-Maturidi datang dari kejauhan, maka ia akan menyambut murid terkasihnya dengan lantunan ayat-ayat, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang ia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 69. Ahmad bin Aud Al-Hazab Al-Maturidiyah, dirasatan wa tahqiqan Riyad Dar Al-Ashimah 1992 halaman 98. Akhir hayat Abu Mansur al-Maturidi, para ulama ahli sejarah sepakat mengatakan Abu Mansur al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah. Abu Mansur al-Maturidi wafat pada usia sekitar 100 tahun dan dimakamkan di daerah Samarkand. Ketika pemakamannya, salah satu muridnya yang bernama Abu Qasim Samarkandi menulis di batu nisan Abu Mansur al-Maturidi dengan sebuah pujian yang indah untuk sang guru. Ini adalah makam tokoh yang telah mencapai berbagai keilmuan. Dalam setiap nafasnya ia telah menghabiskan masanya untuk menyebarkan dan mempelajari ilmu. Maka terpujilah jejak langkahnya dalam membela agama serta dipetiklah buah-buah karya dan jerih payah dari seluruh umurnya. Ahmad bin Aud al-Maturidiyah, dirasat wal tahqiqan Riyad Dar al-Hashimah 1992 halaman 97.